Prediksi gue Spanyol. Spanyol kebantu karena nggak ada pemain Madrid, jadi mungkin bisa. Oh shit man. Jepang harus masuk final. Jepang 2050. Terlepas dari kontroversial, memang Messi sudah seharusnya dapat Piala Dunia. Karena anak FIFA. Anak FIFA karena dia God, karena dia memang harus ada di level yang sama dengan Maradona. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Gue Ikam. Irawan Jaben di sini. Dan hari ini kita akan menyambut pesta bola dunia. Gimana sih lagi? Apa? Bukan. Bukan. Emang gak ada yang rame memang. Ada actual speed tuh. Tapi ada tensi tuh. Oh iya. Tensi ada. Oh gitu. Itu digebok Drogba. Waduh. Memang ada agak-agak kurang nih lagu-lagunya tahun ini. Jadi nggak ada yang ikonik gitu. Biasanya kayak tahun-tahun sebelumnya juga ketika campaign, ya itu dia sih masalahnya campaign di kitanya ya. TPR itu campaignnya kan gitu, nggak maksimal. Akhir paling enak Padi sih kalau Indonesia tuh lagu Piala Dunia sama Dewa. Gitu ya. Oh Padi yang, ya tahu. Waduh. Iya. Cuman memang ya itulah kayaknya campaign dari ini Pildun masih belum terlalu maksimal ya sampai sekarang ya. Wajar tutup UFO. Wajar karena TPRI kan TV ini harusnya nasional loh Mas. TV nasional yang tidak ada tuntutan secara komersil mungkin nggak tahu ya mungkin ada ya tapi nggak sebesar TV-TV swasta yang mereka punya demand komersilnya tinggi. Oh iya benar. Gue harus memasarkan ini semaksimal mungkin untuk ya tapi kan info harga cabai kali ya. Iya maksudnya tapi kan ada platform OTT yang akhirnya dipilih kan mereka juga ternyata belum terlalu ini ya mepet ya penunjukannya gitu. OTT-nya kan baru kan. Tapi sebenarnya ini ada yang baru satu dan kabar terbarunya ada lagi satu baru juga jadi ada dua. Ini fenomena global sih. Iya maksudnya ya terlalu mepet maksudnya kalau di kita buat yang platformnya itu. Di dalam negerinya gitu, di luar negerinya juga kan sama. Nggak se-hype itu juga kan. Jujur kalau di Amerikanya masih kalah sama NBA Finals jujur. Betul. Itu wajar kalau perbandingannya itu sih. Iya karena kan basket di Amerika nomor 2 kayaknya ya. Nomor 2 setelah ya. NFL kan. Iya. Tapi kita nggak tahu nanti pertandingan siapa tahu ada yang Roberto Baggio lagi jilid 2 ya kan. Misalnya tahu. Ya tapi kan maksudnya itu jadi diskusi kita juga kan di belakang layar kan bahwa bahkan Amerika yang jago membuat propaganda yang secara narasi itu jago banget pun ternyata masih sulit nih buat memasarkan Piala Dunia secara global gitu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba UFO datang pas kick off kan. Ngeri banget. Mereka itu campaign apa sih UFO tuh? Masih banget tuh, masih kekeh banget. Oke banget. Masih kekeh banget sama UFO. Iya, walaupun jujur kayaknya ada emang alien. Tapi bukannya banyak sama alien tuh. Enggak. Terbaru gue baca di NASA kalau nggak salah. Apa tuh? Itu tendangannya Gabriel jadi jadi objek langit. Udah berhasil mendarat di planet Namek. Iya. Tapi tetap aja pembahasan Piala Dunia akan tetap menarik kalau kita langsung membahas calon-calon juara, tim-tim calon juara, tim-tim yang akan jadi underdog dan sebagai macamnya. Coba kita buka dulu pembicaraan pada hari ini kita buka sama tim-tim yang akan jadi calon juara Mas. Kalau menurut lu tim-tim mana aja dan alasannya apa aja? Tim calon juara. Oke. Jangan sebut Itali, jangan. Terlupa lagi maksudnya. Tim mantan juara itu. Oke. Mantan juara 4 kali. Iya, masih dengan ini. 4 kali, cuman Jerman dan Brazil aja yang lebih unggul. Jerman 4 juga deh. Calon juara kalau dari gue nggak ngelihat dari sudut pandang gue doang ya, tapi dari hype yang beredar di berbagai platform media sosial, ada beberapa negara memang yang benar-benar kayak didorong banget untuk ini jadi kandidat utama nih gitu kan. Ini momennya, ini bla 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 gitu kan. Pertama Portugal bersama Cristiano Ronaldo. Ini adalah momentum untuk membayar tuntas utang, gue menyebutnya apa ya? Ya oke lah, utang dunia kepada Ronaldo gitu. Bahwa emang dunia punya utang tapi ini konsepnya gini loh. Oke. Ketika FIFA merasa atau dunia merasa punya utang dengan Messi, akhirnya dibayar tuntas di Qatar gitu. Messi punya mereka punya dunia punya FIFA punya utang kepada Messi untuk
memberikan gelar juara dunia. Sehingga isu-isunya beredar agak kontroversi. Tapi terlepas dari kontroversial, memang Messi sudah seharusnya dapat Piala Dunia. Karena anak FIFA. Anak FIFA, karena dia GOAT, karena dia memang harus ada di level yang sama dengan Maradona dan banyak perdebatan di situ. Iya sih, dan benar-benar. untuk menambah seru perdebatan agar tidak timpang, Ronaldo juga harus diberi kesempatan. Oh gitu. Pada akhirnya perdebatan soal GOAT sampai mereka pensiun akan terus berlanjut. Enggak cuma kalau bicara Ballon d'Or itu penghargaan subjektif banget ya, kita kesampingkan, tapi Karena itu milihnya ini ya apa? Voting. jadi itu pemain terfavorit bukan pemain terbaik kalau menurut versi gua gitu. Jadi Ronaldo kalau ketika dikasih kesempatan dapat Piala Dunia akan menarik. Mereka akan bergandengan tangan kembali sampai akhir, sedangkan Tapi gue mau banter nanti. supporter kedua pihak masih tetap sayawar gitu kan. Jadi ya itulah menariknya. Pertama situ. Portugal Tapi berarti. terlepas dari itu komposisi skuad Portugal saat ini sangat mumpuni untuk menjadi juara dari belakang ke depan. Gitu. Ada seorang Bruno Fernandes. Sorry. Ada yang sih ngomongin Bruno Moreira ya. Banyak nama Bruno sih. Bruno Fernandes, Vitina dan lain sebagainya. Udah komplit lah gitu. Portugal. Argentina pasti harus masuk karena dia juara bertahan dan masih ada Messi. Kalau udah gak ada Messi, Argentina lolos grup aja udah bagus gitu. Pokoknya itu intinya gitu. Masih ada Messi, maka Emiliano Martinez masih tetap dianggap jago. Gitu. Masih akan dapat sarung tangan emas. Selama ada penalti sih. Ya itu juga tambahannya. Pokoknya selama ada Messi, pemain Argentina banyak yang akan bersinar. Julian Alvarez akan outstanding, Enzo Fernandez akan luar biasa. Mereka akan masih jadi kontender juara. Itu. Lalu satu lagi Inggris. Enggak. Peluang aja. Pulang lagi Inggris. Sumpah kalau Inggris gue nggak bisa ngebayangin Jet Spence angkat piala dunia sih, gue nggak bisa bayangin sih. Jet Spence yang timnya hampir degradasi tuh ngangkat Phil sih gue nggak kebayang. Gini. Tapi soal Inggris ya, meskipun nanti gue bantah soal ini dulu ya. Iya. Siapa yang pernah bayang Jordan Henderson angkat Piala Liga Iya, Champions? itu juga. guys itu. Iya Gak ada yang sih. pernah bayang Jordan Henderson, seorang anak muda dari dataran tengah Liga Inggris, Sunderland, tiba-tiba angkat Iya sih. dan angkat Tapi ini. karena Liverpoolnya. Iya. Liverpool punya sejarah dengan Liga Champions. Ini Inggris Jordan Henderson mengangkat Piala Dunia. Sejarah apa yang dibanggakan? Bagi orang Inggris 1966 ketika trofi Julius Rimet hilang yang nolongin seekor anjing gitu kan. Iya. Ketika gol George Force di final dianggap kontroversi, itu kan banyak perdebatan gitu. Is coming home, silakan pulang. Tidak masalah. Oke lah. Itu Inggris. Itu Inggris. Berarti coret Inggris. Menurut gue coret ya, gitu. No hard feeling Inggris, karena ini pandangan Seorang fans Italia. enggak. Pandangan subjektif yang berusaha gue sampaikan dengan objektif. Gitu. Oke. Ya, yang satu lagi ketiga Spanyol momentumnya karena juara Euro, timnya masih tim yang hampir sebagian besar masih sama dan didukung oleh sebuah perusahaan besar dunia EA. Itu kan yang Didukung. ya quote on quote Didukung. gitu. Iya kan dengan EA memprediksi Spanyol juara itu artinya karena dia udah mengklaim kita 4 kali prediksi selalu benar nih. Tapi jujur gue baru sekarang sih dengar dia memprediksi. Iya benar. Iya. 2010. Tiba-tiba dia Tapi Konami pernah gak Konami? Enggak Nggak tahu makanya itu. Iya, Aneh juga. apakah dia mengklaim ya rekam jejak digital lah bisa dicari gitu. Tapi dengan dia menunjuk Spanyol berarti dia menjagokan Spanyol. Gitu aja. Itu kalau gitu. Kalau Spanyol berarti itu ya karena itu. Tapi kan Belanda juga diiniin kan Enggak, itu diunggulin. skip dulu. Belanda Skip. Enggak, Belanda kan diunggulin diprediksi sama sama ekonom yang katanya 3 kali benar. Belanda berturut-turut. mungkin nanti secara finansial akan dapat banyak duit. Jadi secara ekonomi iya. Jadi ekonomi itu berhasil lah secara ekonomi lah. Ya. Tapi memang gue main di FC pun Belanda nih jadi tim yang nggak balance lah kekuatannya. Ya lu mengandalkan Weghorst apa yang Iya, lu harapin? Itu maksudnya Dengan kan Gakpo.
di back mungkin kuat gitu. Kirinya Gakpo. Tapi dia punya Tijani Reinders paling tidak. Dinda itu secara emosional. Itu. Nggak sejago itu juga kita karena kedekatan. Tapi maksudnya yang dinarasikan jadi pemain jago di Belanda sekarang Tijani Reinders di tengahnya saking nggak ada lagi Nggak gitu ada maksudnya. Lagi. Gitu loh. Sapi Simon nggak dibawa kan? Xavi Simon enggak deh. Menas kan juga oke kan. Tapi di Juventus dia banyak Iyalah. Tapi sama Tijani Reinders lah beda kelas lah. Kayak masih di atas dikit lah Tijani. Dumfries? Ya, tapi kan back. Iya, maksudnya kan back mah tadi ya world class semua lah. Backnya dia sampai dikasihin ke kita kan berarti emang kelebihan back mereka gitu. Kelebihan back lagi. Total football tapi kelebihan back. Iya, makanya ya berarti maksudnya iya. Total football tapi kelebihan back gimana? Bener juga ya. Maksudnya artinya kan Belanda ini ada di persimpangan tuh antara filosofi mereka dengan total footballnya itu. Iya, apa mau pakai Catenaccio-nya Itali nih. Masih ada di persimpangan nih mereka. Bahkan beberapa kali Belanda main 5 back loh. Gitu. Dan mereka memang lebih cocok main 5 back dengan komposisi tim yang ada sekarang. Karena kalau gua main FC lagi ya, formasi utamanya 4-3-3 yang jadi winger Jeremy Frimpong anjir di atas. Jeremy Frimpong enggak ada lagi, mereka punya winger Gakpo doang. Kayak Cenat ya. Iya makanya. Sekarang nggak dibawa ya. Anjir ya mirip. Oke lah itulah. Kalau lu siapa aja mas? Kalau tadi gue mau bantah Portugal. Portugal itu terlalu scripted gitu loh. Kayak Piala Dunia itu kayak terlalu scripted banget. Jadi kayak misalnya kemarin Messi, sekarang Ronaldo. Kayak publik tuh, apalagi Amerika tuh nggak suka yang scripted kayak gitu kan. Nah, tapi kan justru Amerika suka yang scripted. Justru malah menurut gue menunggu. Read the script. Nike Amerika. Iya. The script bener. Tapi menurut gue menunggu sebenarnya Cinderella story sih. Kayaknya akan jadi satu narasi yang baik untuk sepak bola di Amerika ketika ada Cinderella story, dan kita sudah sama-sama paham Cinderella story-nya akan menuju ke saudara tua kita. Waduh. itu apalagi kan selama ini kan Piala Dunia itu kan selalu nanti itu di zona kick off, silakan nonton ya. Oke. Ada kutukan pelatih asing kan, dan itu Jimmy Moriyasu kan, dan itu apalagi secara di berbagai percobaan kan tampil cukup meyakinkan Jepang. Apalagi Jepang tampil cukup meyakinkan kan gitu. Jadi menurut gua Cinderella story sebenarnya bukan prediksi, lebih menunggu akankah ada lagi Cinderella story di Piala Dunia. Cinderella story. Tapi Cinderella story-nya Piala Dunia nggak akan sampai juara. Iya, biasa sampai semifinal. Iya, Turki sampai semifinal, Maroko sampai semifinal. Denmark dulu juga Denmark ya. Denmark mah Euro juara. Iya. Makanya Korea Selatan dulu. Korea Selatan semifinal dengan dibantu sekuat tenaga oleh Iya, sampai dianggap Piala Dunia 2002 tuh nggak ada sebenarnya kan. Berarti jagoan-jagoan lu kalau misalkan lu berargumen tadi kepada Cinderella story siapa aja mas? Sebenarnya kalau jagoan sih gue kalau Piala Dunia kayaknya sebenarnya lebih suka ya Jerman dan Inggris sebenarnya gitu. kan. Tapi Jerman ini kan lagi dalam fase transisi juga ya. Di Jerman kan punya siklus yang kayak gitu tuh. Dia punya fase yang kayak gitu. Setelah juara dia agak redup dulu, terus kemudian bertahan bangkit menunggu generasi yang Florian Wirtz dan Jamal Musiala kayaknya butuh satu musim Piala Dunia lagi, satu edisi Piala Dunia lagi untuk bisa bangkit kayak gitu kan. Kalau Inggris tidak ada pemain Liverpool justru berkah juga, tidak ada Curtis Jones, tidak ada siapa Liverpool yang bisa diandalkan? Itu bukan pemain Liverpool mas, tahan mas. Tikus Merseyside. Intinya apalagi banyak hal lah kalau di liga di timnas Inggris itu yang jadi pertanyaan kenapa ini nggak main. Justru yang menarik sebenarnya justru Prancis juga bisa jadi salah satu yang kontender tuh ya. Kontender sih. Kenapa emang? Apa ya? Skuadnya masih tapi kalau Prancis lagi masa 3 tahun beruntun dia finalis sih gila juga anjir. Iya. 3 kali beruntun finalis tuh. Maksudnya dengan musim kemarin dengan edisi terakhir dia masuk final aja sampai banyak
banyak narasi, ayolah kalahin Prancis, masa Prancis lagi back to back, walaupun ya fans Dodo juga nggak mau Messi juara gitu. Tapi agak gimana gitu kalau Prancis sampai back to back waktu itu, sampai kalau 3 kali finalis juga, anjir nggak negara yang lain pada ngapain gitu. Walaupun memang secara komposisi skuad Prancis punya komposisi skuad yang lebih bagus, bahkan edisi kali ini ya, secara striker apalagi kayaknya mereka striker punya yang paling mewah kayaknya. Tapi sebenarnya di tengah nggak semewah itu juga tengah kan. Iya, masih nama-nama lama. Nama-nama lama dan nama-nama yang belum terlalu ya kayak Tchouaméni lagi naik tapi yang masih ngandelin N'Golo Conte segala macam. Gitu. Iya, tapi ya Prancis kalau menurut gua memang Prancis jadi salah satu kandidat juga. Ya Argentina seperti yang Mas Ira bilang juga, karena mau bagaimanapun sebagai juara bertahan. Setelah kutukan itu dihapus oleh Prancis, menarik juga nih kiprahnya Argentina. Apakah bisa melewati fase grup kayak Prancis edisi terakhir gitu? Justru dia mau melanjutkan tradisi gagal lolos fase grup? Yang pasti bukan Inggris, karena Inggris tuh ditakdirkan kalah di Amerika pokoknya. Waduh. Perang kalah di sana. Nah, itu tuh. Iya. Faktor lain tuh. Atau jangan lupakan Uruguay loh, gitu-gitu si Serigala itu. Tapi Serigala itu di timnas juga jago loh. Iya sih, Nunez memang. Tapi memang Uruguay ini ada pelatihnya nih agak cukup ini ya. Oh, orang gila. Idealis ya. Cukup idealis ya. Cukup idealis. Agak-agak berat menurut gua buat kompetisi yang levelnya atau konsepnya tuh turnamen gitu. Marcelo Bielsa nih agak-agak riskan gitu dengan turnamen kayak gini. Tapi ya itu tadi berarti kalau gue Prancis, Argentina, Portugal pastinya, walaupun salah satu skrip dan cocokologi yang berat untuk fans Portugal, dan gue sendiri adalah tidak ada tim Piala Dunia yang juara tanpa pelatih lokal, itu berat banget kayaknya cocokologinya. Dan walaupun selalu ada pertama kali, selalu ada yang pertama kali, tapi kayaknya bukan Roberto Martinez deh kayaknya. Kayak bukan Roberto Martinez deh kayaknya deh. Coba kalau misalnya banget deh. Maksudnya pelatihnya kita nggak usah ngeliat Roberto Martinez, pelatihnya kan ada di balik itu. Nomor 7 itu. Kalau pelatihnya Bernardo Tavares Portugal tuh pasti punya kans tuh. Roberto Martinez nih agak berat banget sih, walaupun memang Portugal kita tahu punya kekuatan yang bagus banget gitu. Utamanya tim yang bagus kan dari lini tengah kan biasanya kan. Bukan dari pertahanan atau dari lini serang, tapi dari lini tengah nih otak utama tim. Dan Portugal punya itu. Belakang tengah tuh komplit banget. Iya, belakang juga lumayan ya. Makanya depannya kalau misalkan masih mengandalkan ego Ronaldo sih berat menurut gua. Karena yang justru yang bikin permainan Portugal nggak lepas itu terlalu scripted kepada Ronaldo. Pemain-pemain ketika ada Ronaldo hadir, ketika Ronaldo hadir, gue nggak tahu ya, maksudnya kan kita nggak tahu secara instruksi pelatihnya itu apa. Tapi ketika Ronaldo hadir, pemain-pemain itu seakan-akan terbebani untuk ngasih makan si Ronaldo ini gitu, ngasih umpan gitu. Paling nggak bukan mereka terbebani juga sih, kayaknya kalau gua ngoper Ronaldo lebih enak nih gitu secara narasi, secara ini. Mungkin mereka ada ego itu juga gitu ketimbang mereka ngasih untuk mencetak gol tersendiri gitu. Ya ego kayak Roy Keane bilang gitu kan, Bruno aja assist itu ego gitu. Tapi ya maksud gua mungkin itu ketika Ronaldo terus-terusan dikasih main dari awal ya berat juga nih, karena lini belakang dengan mudahnya nutup pergerakan Ronaldo, terus arah-arah umpan yang ke Ronaldo juga bisa ketutup. Dan menurut gua kreativitas Portugal akan lebih bagusnya tanpa Ronaldo. Kalau gua menurut gua gitu. Tapi suka juga dalam sih. Bruno Fernandes kan juga kemarin kan peak seasonnya dia kan termasuk. Itu makanya Vitinha back to back Joao Neves ya kan, Bernardo Silva paling di depan doang yang sebenarnya agak kurang ya, karena kan selain Ronaldo cuman Gonzalo Ramos kan. Iya. Paling kalau kurang ya. Ya itu kan. Ya winger. Paling di itu kalaupun mengharapkan mereka nggak pakai nomor 9 murni, karena Joao Felix juga kan bisa jadi false nine. Walaupun Joao Felix bagus pun di Al Nassr ya gitu sama. Iya. Sama gitu. Berarti nggak ada yang jagoin Brazil nih. Nggak ada yang bilang Brazil ini. Ancelotti pelatih Brazil tuh. Iya sih sebenarnya gue ngelihat Ancelotti melatih Brazil, sayangnya gue agak ini dulu. Sayangnya
gue sebenarnya oke-oke aja kalau Ancelotti melatih Brazil karena kan Brazil punya skuad individu yang memang ini ya tuh Don Carlo. Gue sudah mengakui Don Carlo ada pelatih paling jenius di dunia setelah 2024 kemarin. Maksudnya ya gue nggak apa-apa karena Ancelotti kan kita tahu dia paling bisa memaksimalkan kemampuan pemain. Dan sayangnya Brazil tuh lagi nggak di fase itu. Talentanya tuh nggak semelimpah itu sayangnya. Dan itu yang akan justru memberatkan Ancelotti di Piala Dunia 2026 ini. Kalau menurut lu gimana Mas? Brazil. Brazil ya benar sih. Kalau kita lihat Brazil tuh semenjak meninggalkan meninggalkan karakteristik Joga Bonito-nya mereka itu memang terlihat banget Brazil nggak seperti Brazil sebelumnya karena Brazil ketika mereka juara adalah Brazil Joga Bonito gitu kan. Walaupun 94 sebenarnya nggak pure Joga Bonito gitu kan. Banyak pemain yang karakteristiknya bukan pemain-pemain flamboyan juga kan. Tapi 2002 itu sangat-sangat Joga Bonito gitu kan dengan banyak pemain flamboyan di timnya dan Brazil sekarang memang kelihatan banyak karakter yang nggak Joga Bonito banget kecuali kita bicara Neymar atau Vini gitu. Yang lainnya Bruno Guimaraes atau Lucas Paqueta dan lain-lain, Casemiro itu sangat tidak, dan Brazil biasanya kebiasaannya seperti itu dan ditambah lagi Ancelotti adalah pelatih yang karakteristiknya ya cenderung pragmatis. Bukan pelatih yang sangat mengedepankan permainan atraktif dan lain sebagainya. Itu sebenarnya challenge-nya di situ. Ketika seorang Ancelotti berbenturan dengan kultur Brazil yang memang mengedepankan juga Bonitonya gitu, dan apakah memang Ancelotti bisa meracik Brazil sesuai dengan keinginannya dia, itu challenge sih kalau gue lihat di situ ya. Iya, apalagi memang Vinicius ini memang pertama kali dia meledak tuh di tangan Ancelotti dan selama Vini bermain di Brazil waktu sebelum era Ancelotti ya, gue nggak ngelihat Vini itu memang semeledak itu di Brazil. Dan mungkin itu juga yang gua coba nantikan di Piala Dunia kali ini. Tapi ada nama lain juga sih, Martinelli juga jangan lupa ya, karena memang selama di Arsenal juga. Ya walaupun ya berat sih nyingkirin Vini sih. Vini era Ancelotti maksudnya lu udah Ancelotti. Ancelotti sepercaya itu sama Vini bro. Oh Vini. Dia sepercaya itu sama Vini, berat jadi buat nyingkirin Vini. Mungkin Rafinya. Ini gue ini aja sih servis buat Arsenal aja. Gitu. Servis aja. Karena ada Martinelli, pas nanya itu ada Martinelli. Pas nanya makanya gue lip servis aja buat Arsenal. Baik. Walaupun ya Brazil punya lini tengah yang ternyata ini juga ya determinasinya tinggi ya, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Walaupun sisi kreatifnya paling tidak mungkin ini yang alasan dipanggilnya Neymar. Mereka nggak punya gelandang kreatif yang. Walaupun Neymar bukan gelandang sebenarnya kan. Iya tapi kan di usia senjanya kan kadang pemain kayak gitu, bahkan BP pun terakhir-terakhir nomor 10 tuh mainnya. Nah itu yang sebenarnya jadi pertanyaan nih ya, karena kemana ya generasi baru Brazil yang kayak gitu ya, yang punya pemain yang atraktif, skill individu yang lincah, kayak nyaris. Itu kayaknya masih karena tergerus ini ya, apa sepak bola modern itu yang based on taktikal, terus ruang-ruang sempit gitu kan. Gitu. Jadinya nggak banyak ruang buat yang bisa bersaing tuh. Itu. Buat pemain-pemain tuh paling apa ya, ujung-ujungnya paling winger doang yang berani untuk show off skillnya individunya gitu. Jarang, makanya kan padahal dulu Brazil pun pernah ada di era fullback yang luar biasa gitu, Cafu. Terus Roberto Carlos, terus ada di bawahnya Dani Alves sama Marcelo gitu. Sekarang masih Alexandro tuh yang dipanggil tuh sama Danilo. Gitu kan berat juga tuh. Nggak ada tuh regenerasinya. Iya, nggak ada regenerasinya. Gitu. Jadi regenerasinya terlalu, makanya kadang Cafu tuh agak kesel juga pemain Brazil yang mulai karirnya tuh langsung di Inggris kadang. Karena Inggris kan terlalu ini ya, bolak-balik gitu, apa kick and rush gitu. Nggak ada taktikal yang kulturnya juga sangat berbeda kan, makanya gitu, banyak makanya. Nah makanya jadi pertanyaan nih sebenarnya, meskipun agak out of context ya, apakah Brasil menyusul Italia dengan itu juga apa ya, menyusul apa? Apa nih, kayak Italia kan juga mengalami kesulitan kan, gitu kan. Apakah Brazil juga sepertinya sedang potensinya ke arah sana juga secara Brazil nih? Jadi sebenarnya kalau ngelihat agak-agak berbeda konteks karena Brazil ini kan
lebih ya mereka produsen gitu, tapi mereka mengekspor pemainnya ya kan. Jadi semuanya tergantung bagaimana pemain ini diekspor dan akhirnya ekosistemnya sesuai dengan karakteristik dan memang yang diharapkan. Sedangkan Italia ini kan selain produsen juga mereka menciptakan ekosistemnya sendiri gitu kan. Jadi kalau ekosistemnya mereka Italia ini nggak diperbaiki pada akhirnya yang diproduksi nggak maksimal juga gitu. Iya. Dan beruntungnya Brazil adalah dia ada di CONMEBOL ya. Maksudnya ya persaingannya nggak terlalu berat lah gitu. Kayaknya kalau di Eropa berat juga tuh. Coba di ASEAN. Waduh. Gak bakal bisa ngalahin tuh Thailand tuh. Australia. Iya maksudnya ya Brazil juga masih beruntung lah karena tapi berat juga sih, apalagi ada Maroko ya dia lawannya ya. Iya, Scotland ya. Scotland itu berat tuh McTominay. Oke. Scotland hub. Aduh. Coba sekarang kita ke ini kuda hitam. Kuda hitam. Siapa aja kira-kira potensi kuda hitam di Piala Dunia kali ini, Mas? Potensi kuda hitam di Piala Dunia kali ini ya. Gue ngerasa Korea Selatan bisa. Korea Selatan ya. Bisa. Son Heung-min udah di masa-masa akhir. Ada Lee Kang-in juga kan di situ kan, Lee Kang-in dan lain-lainnya. Lee Kang-in pas mau nyium piala langsung di ini kameranya. Ya, kalau dari Asia tetap lah ada satu lah. Karena Qatar, Arab Saudi nanti dulu deh. Gitu. Kenapa nggak Jepang? Oh Jepang tadi kandidat juara. Levelnya menurut gue udah bukan lagi kuda hitam ya. Oh kandidat juara kalau tadi ya masuk lagi kuda hitam. Australia. Si kurang deh kayaknya di Australia. Berarti tadi siapa aja kuda hitamnya berarti? Kuda hitam kita enaknya kayaknya bagi per kontinen ya, bagi per benua ya. Kalau gitu, oke. Kalau di ini Mesir tuh boleh tuh Mesir. Karena kan juga bagaimanapun kayaknya mau Salah nih lagi nyimpen ulti nih kayaknya nih. Iya itu. Cooldown ultinya lama banget. Gue ada nemu satu cocokologi menarik bahwa pemain-pemain tuh kadang menjelang Pildun atau Euro kadang nahan kualitas terbaiknya di klub. Kadang katanya kayak gitu. Katanya. Contohnya, aduh, kalau contoh gue nggak bisa ngasih lagi. Messi di PSG enggak? Bisa jadi. Iya enggak sih? Bisa waktu jadi. Juara dia di waktu juara Amerika. Udah di Miami apa masih di Miami? Oh iya di Miami. Baru pindah di Miami ya. Kalau nggak salah ya, bisa dilihat di kolom komentar. Oke, Mesir berarti. Mesir. Kalau di Eropa tuh sebenarnya kenapa kok kepikiran sama ini ya? Siapa? Sama Ceko ya tadi ya. Ceko ya, karena tapi Ceko memang di fase kualifikasi mereka menarik sih. Iya itu Ceko juga. Oh ya kalau ini Afrika justru ke South Africa kayaknya juga menarik sih South Afrika. Karena begini 80% tuh kalau nggak salah pemain itu dari Mamelodi Sundowns sih Mas ya. Dari Mamelodi Sundowns yang di piala antar klub kemarin itu memukau penampilannya, bermainnya sangat atraktif dan segala macam meskipun pada akhirnya ya sudah itu kan, tapi secara squad ini sudah rata-rata memang memakai pemain dari Mamelodi Sundowns, terus kemudian Orlando Pirates dan Kaizer Chiefs kan, jadi dari liga mereka sendiri kebanyakan kan. Jadi menurut gue cukup ini. Ceko ya. Paling itu. Berarti lu hampir di satu grup yang sama tuh, Afrika Selatan, Korsen sama Ceko tuh kuda hitam semua. Ya. Satu grup ya. Iya, satu grup semua. Satu grup semua ya. Iya. Meksiko terus kemana ini? Tapi pasti ini sih kalau dari Asia sih Korsel kayaknya cukup menarik untuk disimak ya. Korsel ya. Meskipun kalau yang dari lain tuan rumah nggak ada yang bisa jadi ini nih. Kalau gue rasa sih Kanada ngincer kemenangan pertama doang sih di Piala Dunia, karena selama main di Piala Dunia kan nggak pernah menang sekalipun, selalu kalah kan. Kayak dia ngincer kemenangan pertama. Dia kayaknya terlalu jauh sih kalau betul. Untuk awal mah kemenangan pertama gitu mungkin. Yeah. Karena Kanada sebenarnya ada beberapa talenta menarik ya, selain Davis gitu, ada si Jonathan David yang lagi bagus gitu. Dan pelatihnya juga kan sebenarnya ya itu juga dipilihnya juga. Berarti itu ya Mas ya. Kalau lu Mas siapa aja Mas? Kuda hitamnya Mas. Norwegia. Potensi kuda hitam. Norwegia jelas. Oke. Norwegia potensial, udah lama mereka nggak Piala Dunia. Sekarang squad cukup mumpuni untuk bisa bicara banyak. Kedua, Meksiko punya potensi karena mereka main di kandang sendiri dan punya catatan bagus ketika 2 kali sebelumnya jadi tuan rumah juga. Secara amunisi juga
ya cukup oke lah gitu dengan banyak pemain yang berkarir di Eropa juga. Ya. Meksiko. Itu terus satu lagi siapa ya? Itu Tanjung Verde. Waduh, Verde. Enggak banyak yang kenal Panama. lagi. Curacao, Bakuna paling kenal. Bakuna ya. Soal permainan gitu. Mereka harus memikirkan hal-hal di luar lapangan. Kalau di luar lapangan menurut gue sih Amerika negara yang demokratis ya. Apalagi kan diaspora Iran di sana tuh banyak banget ya. Jadi menurut gue festival Iran gue sering lihat di YouTube tuh juga suka banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu inilah gitu kan. Kita nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba di lapangan itu anak kecil yang pemandu itu ternyata agen CIA kan kita nggak tahu atau gimana kita nggak tahu. Tapi kalau secara soal masyarakat gue pikir masyarakat Amerika itu masyarakatnya mungkin oke. Iya, masyarakat kita nggak ada masalah sama masyarakatnya. Walaupun ya beberapa ya soal rasisme itu di mana-mana lah ya. Tapi terlalu berjudi bagi rezim Trump kalau misalnya ganggu-ganggu itu menurut gue, apalagi FIFA itu kan sebenarnya kan kadang-kadang itu secara kedaulatan tuh jauh lebih besar daripada sebuah negara kan. Pasti juga secara security dan segala macam sudah dipikirkan betul oleh FIFA gitu. Ya jauh lebih besar daripada sebuah negara, tapi ketika bicara soal antara FIFA dan Amerika Serikat, Infantino juga bahkan selip service itu loh Infantino ketika di depan Trump tuh. FIFA kan sangat Europe sentris ya. Itu makanya. Jadi makanya sampai akhirnya kan ada pemberitaan terakhir bahwa Iran pokoknya setelah pertandingan terakhir harus segera angkat kaki dari Amerika. Itu kan tuh sangat segitunya diskriminasi. Iya, maksudnya ya mungkin tidak dari warganya gitu. Tapi kebijakan itu sebenarnya politisnya ini yang agak berat hal nih. non teknis yang kita nggak tahu gitu. Walaupun kita nggak pernah meragukan Iran, bahkan di Piala Asia futsal terakhir, ini gua ngaitinnya sama waktu itu kan sama kan, mereka situasinya lagi perang gitu. Ya sambil nangis-nangis waktu itu pelatih Iran ngomong situasi negara mereka yang ini sebelum final. Ya mereka tetap jago di final, tetap menang gitu. Artinya mereka profesional. Mereka bisa membedakan hal-hal di luar lapangan dan juga yang ada di lapangan ketika mereka tampil, dan seprofesional itu mereka, bahkan mereka bisa tetap juara waktu di Indonesia. Dan tapi ini hal yang berbeda tetap menurut gua, karena keamanan mereka sendiri di Amerika yang mana ya dengan kebijakan-kebijakan politik yang akan jadi ini aneh gitu. Menurut gua ada situasi yang berbeda buat Iran di Amerika kali ini. Pertemuan Iran lawan Amerika Serikat tuh malah terjadi di Piala Dunia edisi sebelumnya kalau nggak salah ya. Coba. Oh iya ya. Kalau bahkan itu kita bicara Iran ya, yang terakhir terbaru aja itu bukan Iran tapi Irak. Ayman Hussein sampai sempat ditahan imigrasi, diproses dulu segala macam, berapa jam baru bisa lolos gabung sama timnya. Banyak banget cobaan ya, termasuk yang ular itu. Iya, aduh. Yang Swiss, terus Jepang main di main di Cilodong ya. Jepang main di Cilodong. Kira itu lapangan Depok. Sumpah iya mirip banget. Di Citayam gitu ya kirain ya. Gue curiga di samping situ kalau videonya geser sedikit Maxim tuh ada ketika video itu muncul, gue perhatiin muka ini beneran Jepang apa anak Depok. Iya. Gue mikir ya kalau misalkan diliatin kondisi POV iniannya ya, itu ada tukang tahu bulat tuh. Nah, itu. Karena lingkungannya yang bikin juara. Ini kayaknya di Depok deh kayaknya. Tapi balik lagi ke yang tadi ya, kuda hitam. Kalau dari Asia gue justru menjagokan kuda hitamnya tahun ini adalah Uzbekistan. Lagi-lagi debutan yang menurut gue. Iya, dan mungkin di Piala Dunia kali ini mereka bisa menyulitkan Portugal. Betul. Di grupnya itu. Mungkin. Iya, mungkin. Kalau di Amerika, Kolombia juga. Ini sama nih segrup Mas gua kayak. Iya. Kolombia, Uzbekistan gua rasa akan menyulitkan Portugal di grup. Karena Kolombia ini Luis Diaz-nya itu loh, Bro. Tapi gini, Luis Diaz doang. James. James sudah usianya sih berat. Kemarin gini ya, nggak mau foto bareng itu ya, James ya. Nggak mau foto bareng sama putrinya presiden apa gitu. Oh iya, gua kurang tahu tuh. Cuman enggak, maksudnya Luis Diaz, kita bicara ini soal kompetisi internasional yang mana ketika ada minimal satu bintang aja di negara lu tuh bisa tampil tiba-tiba sejago apa gitu. Maksudnya lu paling tidak punya kepercayaan diri ketika ada satu bintang levelnya tuh. Luis Diaz kan musim ini lagi tinggi banget ya levelnya, lagi naik daun banget ya sama Bayern Munchen. Dan menurut gua Luis Diaz bisa menjadi meningkatkan kepercayaan dirinya pemain-pemain Kolombia ini secara kolektivitas tim. Bahkan James pun
udah membuktikan itu waktu 2014 kan. Dengan hadirnya James doang pun bisa menjadikan semua secara skuad Kolombia secara kolektif tuh jadi tim yang kuat. Dan jangan lupa Luis Diaz akan banyak ketemu sama bekas rekan-rekannya dulu di Portugal kan. Dia lawan Portugal kan. Iya, kan? lawan Portugal dia. Dia juga pasti sangat mengenal betul karakter pemain Portugal, apalagi dia lama di Porto dulu Iya. kan. Oh, enggak, dia ada Daniel Munoz, Daniel Munoz. Peles ya. Tapi kalau soal Uzbekistan tuh gue kayak ini loh, kayak tiba-tiba tuh Keingat atau keinget sama ini keinget Rusia tiba-tiba, karena kan itu pecahan Soviet ya Uzbekistan, jadi kayak ternyata udah lama juga ya kita tidak melihat Rusia tampil di ajang kompetisi tinggi ya. Terus ada Uzbekistan. 2018 itu Fieldun. Piala di tuan rumah juga itu kan. Iya. Itu. Ya itu gue gak ngerti lah FIFA itu gimana ya. Gak ngerti. Cuman ya balik lagi tadi Kolombia, Luis Diaz, Luis Suarez. Ya walaupun levelnya ini ya, levelnya Liga Portugal yang Gyökeres tiba-tiba di situ jago banget pun di Liga Inggris ternyata nggak sejago itu maksudnya. Paling tidak bisa diredam lah keganasannya gitu. Justru menarik juga kalau kita ngeliat grup J, biasanya kan ada Piala Dunia itu selalu ada Piala Dunia yang Piala Dunia selanjutnya itu jadi mimpi buruk bagi pemegang juara bertahan kan biasanya kan. Nih Argentina terus ngadepin Aljazair, Austria dan Yordania. Yordania itu kan debutan. Dulu Prancis dijegal Senegal kan di Jepang. Iya kan. Senegal debutan nggak waktu itu ya? Iya kayaknya. Iya kalau nggak salah. 2000 berapa? Iya terus yang Jerman yang di Korea Jepang. Oh Korea Jepang itu kan. Iya kayaknya itu. Itu makanya ini juga menarik nih, apakah kemudian Argentina akan dijegal Aljazair gitu. Wah terus bikin ini lagi. Apa libur nasional lagi kayak waktu Arab kemarin. Itu ini banget ya. Tapi itu sih apakah kemudian dari secara pengisi grup ini sebenarnya bukan lawan yang sulit bagi Argentina ya. Iya. Tapi lagi-lagi juara bertahan tuh punya satu beban moral yang sendiri. berat ya. Kecuali Prancis. Iya. Di 2 edisi kemarin kan. Iya makanya Prancis gue gak ngerti tuh apa cara-caranya tuh di Deschamps tuh iniannya tuh. Ya. Tapi ini yang berkaitan dengan Perancis tuh selalu bisa menjadi yang pertama lah ketika Zidane pertama kali mempersembahkan hat-trick untuk Madrid, itu kan pertama juga gitu, hal-hal kayak gitu. Perancis ya. Tapi memang benar tadi tuh karena Aljazair kan kalau nggak salah nih generasinya lagi bagus-bagus kan. Betul. Selain Riyad Mahrez, si Hossein Aouar ternyata di sini ya. Ya Hossein Aouar. Bukan ngambil Perancis ya dia. Ben Sebaini, Ryan Aït-Nouri. Terus ada anaknya Zidane. Oh iya si Luka Zidane, kipernya Aissa Mandi, udah tua sih Aissa Mandi memang. Cuman ya ini menarik lah, berarti karena kan yang gue bilang tadi kadang sebuah tim tuh di level internasional kayak gini cuman butuh paling tidak satu pemain bintang aja di squad, biar paling enggak lu bermain ngotot pun lu yakin tim lu tuh ada yang bisa ngegolin minimal kayak gitu. Swiss Shaqiri gitu kan. Ya kan Serdan Shaqiri gitu. Kurang ini apa tuh Shaqiri waktu di Swiss, di Liverpool dia biasa aja gitu. Ngegolin gawang MU gitu-gitu. Iya sih. Bikin menang. Ya tapi maksudnya di Liverpool dia nggak yang sebintang itu levelnya, tapi ketika di Swiss ya dia yang jadi protagonis gitu. Dan itu yang menarik lah di Piala Dunia dan Euro atau segala macamnya. Jadi langsung aja juaranya jangan juara. Waduh. Menurut gua kita harus kayak gitulah, juara final. Kira-kira prediksi barangkali nanti prediksi kita jadi kenyataan gitu. Mas, prediksi Mas. Juara. Final aja deh. Italia. Enggak juara. Udah juara kemarin Mas yang U6 berapa kemarin juara kan? 17 ya. 17 kan juara. Final juara sama kira-kira pemain yang paling bersinar siapa gitu aja kita mainannya. Lu Mas. Gua sebagai penggemar Nuno Mendes ya. Gue kayaknya ngejagoin Portugal. Nuno Mendes. Karena gue Nuno Mendes banget. Aduh, tapi Mas Irannya biasanya salah nih. Aduh. Ya udah berarti ganti deh. Portugal bakal ke final. Di final lawan-lawannya kemungkinan walaupun IE ngejagoin Spanyol tapi gue kok
Gak tahu ya, gue nggak terlalu ini dengan skuad Spanyol sekarang. Gue lebih prefer mungkin ngelihat ketemu Prancis lagi. Prancis kembali ke final. Portugal Prancis. Masa coba sih bagannya gimana ya? Dia bisa ketemu di ini gak? Nggak tahu, dilihat aja nanti. Pokoknya bayangannya itu kalaupun ya ketemunya di semifinal apa gimana gitulah. Perancis itu oh iya enggak ketemu beda bagan. Oke, berarti Portugal Perancis di final Mas dan yang juara Portugal. Ya. Oke, kira-kira pemain ada yang menarik ya menurut lo? Dan yang akan bersinar mungkin Kalau di gue Piala bilang Dunia. Bruno Fernandes bakal mencuat, kayaknya enggak. Bahkan di permainan, maksud gue di permainan fantasi pun orang bakal ngepick Bruno semua gitu. Oh, jadi itu bukan suatu hal yang mengejutkan lagi gitu kan. Iya. Jadi kalau gue melihat justru siapa ya pemain yang menarik? tapi memang Bruno sih kayaknya. Enggak. Tahunnya Bruno kayaknya ini. Enggak. Oke. Gua nggak Mas yakin Iran dulu, tuh, Mas Bro. Iran Gua dulu. nggak yakin Berapa, tuh, siapa Bro. Mas? Atau nama pemain muda gitu? Gue sebut dulu kalau gue mungkin Florian Wirtz ya. Florian Wirtz. Florian Wirtz kalau gua coba lu dulu kenapa? Karena memang secara di Liverpool pelatihnya sih nggak jelas itu jadi nggak jelas juga. Jadi kalau di Jerman kan dia kayak punya kenyamanan sendiri secara bahasa dan segala macam. Terus kemudian teman-temannya juga main gitu kan, ada kepercayaan sendiri oleh Juna untuk dirinya gitu. Gue pikir dia akan membuktikan di Piala Dunia kali ini. Oke, Florian Wirtz. Florian Wirtz. Oh, mungkin gue berharap sambil menebak-nebak juga kayaknya Nico Pas bisa tampil lo. Pemain muda ini ya. Kokomo ya. Pemain muda bersinar nih ya. Tapi oke lah nih. Ya kalau kita bicara pemain-pemain Lamine Yamal gitu, kayaknya bakal mendominasi timnasnya di ini. Abis ditelepon Pak Birwan ya. Iya kan sebagai komunisti. Iya. Kan komunisti ya. Enggak, bukan komunisti. Apa sih? Komo. Fans Komo ini. Oke, berarti nih Kopas Mas ya. Kopas. Dulu Mas, final tadi. Oh, final. Final. Jepang harus masuk final. Jepang masuk final. Aduh, Jepang masuk final. 2050. Oh, Targetnya kan? Iya, 250. Enggak, Jepang masuk final ngelawan siapa ya? Ngelawan Jerman. Jerman. Kata lu tadi lagi transisi Jerman. Ya tapi kalah habisnya. Jepang juara dunia. Jepang Enggak, lu pernah bayangin gak sih? Dua negara yang dikalahkan Amerika di Perang Dunia Kedua, dua-duanya masuk final. Wah, ini mainnya di situ dia. Nah, gue main situ aja, Dia Mas. mainnya di situ. Mainan geopolitik. Iya. Dia mainnya di situ. Karena nggak ada Italia aja kali ya. Enggak juga. Kalau ada Italia kali dia. Masa mau bagi jilid dua, Mas? Oke, Jepang, Jerman dan juaranya Jepang. Jepang. Itu juaranya nantilah. Bisa Itu kan prediksi final. Iya, Prediksi final ya. Kan ya masih Jepang. Jepang sih udah pasti fix gue Jepang mah. Jepang, udah. iya, Jepang itu final itu Jepang. Berarti itu. anggapnya final Jepang Jerman itu di semifinal. Jepang ke final. Dia akhirnya beda-beda lolos. bagan juga kok ini kalau gua ngelihat di Oh, beda. football ranking beda bagan nih. Jadi menarik kalau Jepang lawan Siapa ya? Jepang masuk final pokoknya. Jepang masuk final. tapi nggak juara. Hilalnya belum nampak. Oh, Nanti hilalnya nunggu belum ini nampak. dulu. Oke, dia masih belum berani, masih di situ dia. Kalau gue sih rasa-rasanya memang Spanyol Portugal di final Piala Dunia 2026 ini. Aduh, tetanggaan ya gak seru tuh. Wah, kok nggak seru? Seru lah. Oh, Spanyol Portugal. ini final Euro, final apa kemarin ya namanya? Tapi gini loh. UEFA Nation. Kan dulu Prancis juga yang mutusin ya yang Apa? pokoknya kalau digelar di benua Amerika Latin tuh yang juara dari apa gitu kan suka ada kayak gitu kan tradisi kayak gitu Ya kan, itu Mas, ya? udah dipatahkan juga kan. Sama Prancis ya. Yang Prancis lagi kah yang mematahkan? Yang waktu juara di mana?
Qatar mah Argentina ya. Iya, pokoknya yang di Eropa itu nggak mungkin Eropa apa gimana gitu, pokoknya gitu dah. Prancis akhirnya juara gitu kan kalau nggak salah. Berarti 98 paling. 98. Iya 98 banyak Itu yang mah patah. 98 mah di Eropa kan? Enggak, kayaknya sih yang kalau digelar di luar Eropa tuh pasti tim Eropa yang juara. Oh gitu. Iya kan berarti ini kan di luar Eropa nih. Iya, sampai Jadi- akhirnya dipatahkan Argentina kemarin kalau. Oh. Jadi ya inilah kalau menurut gua Spanyol lawan Portugal dan justru ini akan menarik Mas karena Spanyol tuh nggak akan defense dia. Spanyol tuh nggak akan defense. Maksudnya akan jadi tontonan yang menarik lah paling nggak finalnya. Kayak Argentina Prancis kemarin kan sampai 3-3 tuh jarang-jarang tuh di final tuh. Lah kalau kayak kemarin ketemunya abis ngegolin Ya kalau Portugal yang golin duluan mungkin kayak gitu. bertahan sampai Tapi kalau Portugal yang golin duluan mungkin kayak gitu. Tapi ya tetap juaranya menurut gua Portugal, harapannya Portugal tapi prediksi gua malah Spanyol. Spanyol ya. Spanyol. Harapan gue Portugal tapi prediksi Spanyol. gue Spanyol. Spanyol kebantu karena nggak ada pemain Madrid jadi mungkin bisa. Oh shit man. Iya. Itu Shit. Iya lagi. Itu dia. Kalau ada pemain Madrid mungkin susah juara tuh. Enggak justru kan waktu juara kan kaptennya Madrid tuh. Iya. Casillas. Ya pokoknya itulah. Tapi kalau pemain yang menurut gue akan bersinar, kalau Mbappe sih kayaknya pasti bersinar. Mbappe itu tiap Piala Dunia justru bersinar. Di Euro dia tuh yang ganggolin justru. Jodohnya jangan-jangan di Piala Dunia ya. Iya Mbappe tuh makanya aneh. Breakthrough player lah. Iya. Harusnya. Tapi aneh ya, ada pemain-pemain yang kayak gitu ya. Di Euro dia sama sekali nggak ini loh. Di Euro ya. Tapi di Piala Dunia dia top skor terakhir kan. Pemain terbaik apa top skor. Golden Ball ya. Iya. Ngebres kemarin kan di final ya. Hat-trick. Oh ya hat-trick. Ya, top. Iya. Ngegendong dia. Set. Top skor, pemain terbaiknya kan Iya. Messi kan. Oh iya pemain terbaik. Ya itu makanya. Menurut gue sih pemain ini ya yang ini. Wah Lamine Yamal sih gue menarik kayak nonton Lamine Yamal nih kayaknya di Pildun kali ini. Karena ini Pildun pertamanya Mas. Iya Gitu. lah, masih bocah. Iya maksudnya gue pengen lihat aja bocah. Walaupun kayaknya usianya sama kayak Mbappe ya waktu menang Piala Dunia. Lamine Yamal. Ya, lama 18 kan. Berapa sih? Iya 18. Mbappe juga kan 18 apa 19 ya waktu juara kan juara termuda tuh Mbappe. Iya maksudnya pengen menarik aja gitu pemain-pemain muda yang tiba-tiba di level ini bukan Euro lagi, ini levelnya dunia. Iya. Gue menarik Lamine Yamal ini bocah nggak punya takut kan. Ini dia akan kayak gimana di Piala Dunia kali ini dan semoga aja dia cederanya beneran cuman pas game pertama doang. Itu aja sih. Oke. Kiper nggak disebut, biasanya Piala Dunia selalu menghasilkan kiper ajaib juga sih. Iya sih. Enggak Tapi ya, sulit banget sih kalau kiper sih. Sulit. Kiper sulit banget sih. Tapi walaupun ya tetap bakalan ada sih. Ada. Tapi nggak akan wah Courtois mungkin bisa kalau tiba-tiba outstanding banget dia. Courtois udah jago statusnya. Iya sih. Enggak, maksudnya kan kayak yang Ikam tuh baru-baru. kayak tiba-tiba kayak muncul Livakovic. Iya, terus dulu yang strike gitu-gitu. berat kayak gitu-gitu. Biasanya kiper-kiper negara ini kan tuh. Iya. Haiti siapa tahu kan. Iya. Iya biasanya negara lain. Roy. Swiss pun Jan Sommer kan awalnya dari Swiss kan. Iya. Dia tiba-tiba jagonya terus di Mönchengladbach juga jago akhirnya diambil Munchen. Terus ke Inter. Ya gitulah. Oke lah itu dia pembahasan kami seputar Piala Dunia mulai dari apa tadi calon juara, kandidat juara, terus juga ada kandidat kuda hitam potensinya dan prediksi juara kami. Jangan lupa konten kita. Iya, kami juga di sepanjang Piala Dunia akan ada running dan spesial konten untuk Piala Dunia. Dari YouTube ada Pandit Insight dan juga Ruang Pandit ini di Instagram. Itu mesti tonton tuh. Iya, di Instagram ada beberapa konten-konten video dan juga Nonton itu S2 ilmu sepak bola selesai. mantap itu dia. Sertifikat diambil. Iya, ada Ruang Pandit juga kan buat diskusi-diskusi menarik. Terus ada di Instagram kita banyak banget konten-kontennya di TikTok dan Instagram itu ada konten-konten video, zona kick off, berita-berita dan juga hal-hal menarik di lapangan sepak bola. Kemudian ada Pandit Culture menarik. Tiap hari juga ada trivia. Iya, menarik hal-hal menarik di luar sepak bola. Ada juga trivia yang mungkin di sela-sela
bukan kuis biasa doang ya. Mungkin tiba-tiba nanti di sela-sela ada berhadiah ya trivianya. Itu lumayan loh Bukan trivia. nggak mungkin. Buat basa-basi nanti sama teman Bumble kamu misalnya suka bola gitu kan ya. Ternyata si ini pernah ini. Aduh. Pinter Itu sekali. juga, itu juga. Ada pastinya hal-hal menarik lainnya dengan pembahasan yang dalam. Yang penting di follow aja. In-depth. Yang penting jangan lupa di follow semua sosial media Pandit Football dan juga subscribe YouTube-nya Pandit Football dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Vamos.